Baik, Pior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pindrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam, Pio. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusrian ini? Baik, Fior. Jadi ini metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat eh, dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pindrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pindrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pier. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Vior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tuna eh, tunanetra seperti itu. Karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di melakukan menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pindrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pindrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran khususnya agama agama Islam, pendidikan agama Islam, dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya. Baik. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah eh, di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB eh, Kabupaten Pindrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain eh, yang melihat bahwa guru di sana itu pasti
kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus eh, membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Ya. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pindrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pindrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pindrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu kepada baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan satu mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang eh, lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa satu guru. Baik, untuk itu apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24. Itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pindrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pindrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa um, tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Pior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas.
Mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Vior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pindrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, tapi maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pindrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pindrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pindrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Jangan mana? Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Panggil Ila sama Dullah sama Mail. Ila ambil tas tanah belajar sama Ibu Cindy di sini nak, sama Mail sama Ican sama Dullah. Nah suruh tahu ya hormat anu. Dapat. Mungkin sulitnya dan menyenangkannya saya bilang kan. Saya bilang ya kalau Nah, oke. Sudah? Sudah. Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Tidak perlu Pak. خلق الإنسان
wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Bapaknya hilang. Hilang Pak Di? Ya, bapaknya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa, dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Ibu, tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan, karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu, nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan, saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang
mengenali apa lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana apa namanya, ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya, untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pindrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Ya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pindrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lengah. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lengah yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di dua lokasi tersebut, Vio. Baik. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya satu unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut, khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam satu pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat dua lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di dua lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir dua kali untuk membuang sampah lagi, dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Baik, adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu? Untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Pindrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering menjadi tempat sampah itu. Ya.
Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Pindrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di 2 lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Adi Asrul Lurah Pindrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Pindrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Pindrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar, dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Pindrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dan kami juga pengajaran. Pasar kalau mau ke pasar, aku juga. Karena itu yang saya lihat itu dan kami juga pengajaran. Pasar kalau mau ke pasar, aku juga.
Nah, ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Nah, maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum ya, adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya, untuk sementara uang pribadi lah. Sorry, itu, Pak, ya, berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu
kami kasih juga pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar dan juga. Karena itu yang saya lihat itu Kami kasih juga pelajaran. pasar kalau mau ke pasar dan juga. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Depok menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Depok dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa alam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh penaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Misalnya. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESF menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa
melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Baik. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya, dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi
pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Baik, untuk itu apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar mana? Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai, Absari. Ambil minta panggil Ila sama Dullah sama Mail.
Ila ambil tas sana belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dulan. Nah suruh tahu ya hormat dasar. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya, bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Enggak perlu Pak. لم ينته لنسفعا الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Papanya Ila. Ila Pak Di? Ya, papanya Ila. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional.
Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Ya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah
yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga, yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Vio. Baik. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada warga yang memfoto seperti itu.
Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu? Untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di 2 lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Adi Asrul, Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu Oke.
kami kasih juga pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar nak buat juga. Karena itu yang saya lihat itu Kami kasih juga pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar nak buat juga. Nah, ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa di dalam membuang sampah kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum ya. adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa atau? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya, untuk sementara uang pribadi lah. Itu, Pak, ya, berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Ya. Pasar kalau mau ke pasar nak buat juga.
salah itu. Karena itu yang salah itu. Karena itu yang salah itu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunar, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribunar siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025.
Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Mandeko menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Mandeko dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa naalam untuk bantuan PIP ibu, tapi tak panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP. Aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosi Arianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi
saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori, siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pior. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tuna eh, tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di melakukan menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada saatnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam, dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Fior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga
untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pindrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pindrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa satu guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pindrang 1 Pindrang ini apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pindrang itu masih sangat melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pindrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Pior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini kepada pemerintah, mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pindrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu, ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Pior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, tapi maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu.
Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan, mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani, bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari setan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai, Ansari. Ambil minta panggil Ila sama Dullah sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama Ibu Sinti di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dullah. Ansari. Nggak suruh tahu ya hormat. Dapat. Dari depan ini. Mungkin sulitnya dan menyenangkannya tadi bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Nggak perlu Pak. Lam yantahi lanasfa'an bin Alladzi khalaqa. khalaqal insana min 'alaq. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya. Bapaknya Ila. Ila Pak Dik? Ya, bapaknya Ila. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang.
itu masih terbagi untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini, Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin bisa belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana, Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga, Pak? Semua digabung di sini, Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin, Pak, yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Ibu, tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu, nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan. Saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya, Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu, ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu
tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya, untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya, baik. Selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di dua lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pinrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada dua titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang dua lokasi ini yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga yang berada di Kelurahan Pinrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di dua lokasi tersebut, Vio. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya satu unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat
pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam satu pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana. Sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan. Rekan Aryadi, ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut itu agar dilaporkan dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat dua lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di dua lokasi tersebut karena memang para warga harus berpikir dua kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Baik, adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Pindrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Pindrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut, tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut sehingga menurut Adi Asrul Lurah Pindrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Pindrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari
permukiman warga seperti itu, Vio. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang. Dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu
ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya saya.
Karena itu yang saya lihat itu Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Depok menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP ini. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Depok dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga kelengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa na'ala untuk bantuan PIP ibu, tapi tak panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa
Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESF menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosi Arianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinerang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinerang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinerang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinerang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinerang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinerang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinerang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinerang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinerang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa
melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi
pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, tapi maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nak? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari setan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai, Ansari. Ambil minta panggil Ila sama Dullah. Sama Mail.
Bila ambil tas sana belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail, sama Ican, sama Dulan. Nah suruh tahu ya hormat anu. Dapat. Dari depan ini. Mungkin sulitnya dan menyenangkannya tadi bilang kan. Saya bilang ya kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut dulu anak. Nggak perlu Pak. لم ينته لنسفعا الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Bapaknya hilang. Hilang Pak Di? Ya, bapaknya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional.
Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana ini? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pindrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pindrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah
yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga, yang berada di Kelurahan Penrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Vio. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Penrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada warga yang memfoto seperti itu.
Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Adi Asrul Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu Oke.
Kami kasih juga pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar belum juga. Karena itu yang saya lihat itu Kami kasih juga pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar belum juga. Nah, ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum ya. adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Sorry, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Pasar kalau mau ke pasar belum juga.
Australia itu. Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025.
Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, di Kecamatan Nandeko menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP ini. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Nandeko dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa alam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosiadianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial antara dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi
saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori, siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pior. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Vior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tuna eh, tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di melakukan menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga
untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pindrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pindrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu kepada baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa satu guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pindrang 1 Pindrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pindrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pindrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini kepada pemerintah, mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pindrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu, ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu.
Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan, mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani, bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Absari. Ambil minta panggil Ila sama Dula sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dula. Absari. Nasur kau ya hormat anu. Dasar. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya, bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Nggak perlu Pak. Lam yantahi lanasfa'an bin Alladzi khalaqa. khalaqal insana min 'alaq. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya. Bapaknya Ila. Ila Pak Di? Ya, bapaknya Ila. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pinrang? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang.
itu masih terbagi untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini, Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin bisa belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana, Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa. Itu kita ambil per jam. 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga, Pak? Semua digabung di sini, Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin, Pak, yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Oh. Ibu, tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu, nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan. Saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya, Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu, ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu
tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya, untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Ya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di dua lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pinrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada dua titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang dua lokasi ini yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga yang berada di Kelurahan Pinrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di dua lokasi tersebut, Fion. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya satu unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat
pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam satu pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan. Rekan Aryadi, ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut itu agar dilaporkan dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat dua lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di dua lokasi tersebut karena memang para warga harus berpikir dua kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Pindrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Pindrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Adi Asrul Lurah Pindrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Pindrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari
pemukiman warga seperti itu, Vio. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang. Dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk
memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini. Memperlihatkan fotonya di kantor lurah, kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Sorry, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu Oh.
Karena itu yang saya lihat itu Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Aja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Nandepo menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Nandepo dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa alam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa
Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP. Aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosi Arianto Kadam. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial antara dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa
melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi
pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Pior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Pior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nak? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Panggil Ila sama Dula sama Mail. Ila ambil tas
sana belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail, sama Ican, sama Dulan. Nggak suruh tahu ya hormat. Dapat. Mungkin sulitnya dan menyenangkannya tadi bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut dulu anak. Nggak perlu Pak. لم ينته لنسفعا الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Bapaknya hilang. Hilang Pak Di? Ya, bapaknya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional.
bagus. Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana ini? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah
yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga, yang berada di Kelurahan Penrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Vio. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Penrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada warga yang memfoto seperti itu.
Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu? Untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Andi Asrul, Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu Oh.
Kami kasih pelajaran. Karena itu yang saya lihat itu Kami kasih pelajaran. Ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa, sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Itu, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga.
biasa lihat itu. Karena itu biasa lihat itu. Karena itu biasa lihat itu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025.
Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Mandepok menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP ini. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Mandepok dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga kelengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa naalam untuk bantuan PIP ibu, tapi tak panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosi Arianto Kadam. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi
saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori, siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pior. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tuna tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada saatnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Fior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga
untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pindrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pindrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa, satu guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pindrang 1 Pindrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pindrang itu masih sangat melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pindrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Pior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini kepada pemerintah, mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya, Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pindrang, ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu, ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Pior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu.
Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Buana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Panggil Ila sama Dullah sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dullah. Nggak suruh tahu ya hormat. Dapat. Dari depan ini. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya, bilang kan. Saya bilang ya kalau Nah, oke. Sudah? Sudah. Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Enggak perlu Pak. Lam yantahi lanasfa'an bin Alladzi khalaqa. khalaqal insana min 'alaq. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Bapaknya Ila. Ila Pak Di? Ya, bapaknya Ila. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pinrang? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang.
itu masih terbagi untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini, Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana, Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga, Pak? Semua digabung di sini, Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin, Pak, yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, yang lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Oh. Ibu, tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu, nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan. Saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya, Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu, ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa. Kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam. Tapi itu
tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya, untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di dua lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pinrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada dua titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang dua lokasi ini yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga yang berada di Kelurahan Pinrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di dua lokasi tersebut, Vio. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya satu unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat
pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pinrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam satu pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pinrang itu cukup banyak karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana. Sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan. Rekan Aryadi, ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut itu agar dilaporkan dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat dua lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di dua lokasi tersebut karena memang para warga harus berpikir dua kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Baik, adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Pinrang Andi Asrul karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering menjadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Pinrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut sehingga menurut Adi Asrul Lurah Pinrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Pinrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari
permukiman warga seperti itu ya. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang. Dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk
memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Itu, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu Oke.
Pasar kalau mau ke pasar nggak boleh juga. Karena itu yang saya lihat itu pasar kalau mau ke pasar nggak boleh juga. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Febetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Aja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Nandepo menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP ini. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Nandepo dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa alam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk
memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosiarianto Kadang. PIP aspirasi Eva Tabas sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani. Sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pior. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya.
Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa, satu guru. Untuk
Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu, Fior. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Jangan mana? Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Ansari. Ambil Mitasta, panggil Ila sama Dula, sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail, sama Ican, sama Dula. Ansari. Nah suruh tahu ya, hormat. Dapat.
Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut dulu anak. Nggak perlu pakai. لم ينته لنسفعا الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya. Bapaknya hilang. Hilang Pak Di? Ya, bapaknya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa, dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ya, ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Nah, kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat,
dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan
di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lengah yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Vio. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu? Untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Pindrang, Andi Asrul, karena saat ini
dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Adi Asrul, Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu
ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu
Ya, karena itu yang saya lihat itu Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Mandepok menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP ini. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Mandepok dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga kelengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa alam untuk bantuan PIP ibu, tapi tak penaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosi Arianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi.
Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pindrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pindrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pindrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pindrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pier. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pindrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pindrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam, dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Fior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pindrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di
SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pindrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pindrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pindrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa, satu guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pindrang 1 Pindrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pindrang itu masih sangat melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pindrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus, maupun itu tunanetra, tunarungu, ataupun
Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi seperti itu, Pior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan, mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani, bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Ansari. Ambil Mitasta, panggil Ila sama Dula, sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama Ibu Sin di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dula. Ansari. Nasur to ya hormat anu. Rasa. Mungkin sulitnya dan menyenangkannya tadi bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Enggak perlu Pak. Lam yantahi lanasfa'an bin Alladzi khalaqa. khalaqal insana min 'alaq. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya. Papa
bapaknya hilang. Hilang Pak Di? Ya bapaknya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ya, ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi. Untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin bisa belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam. 1 jam baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun.
14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya, untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya, baik. Selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di dua lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pinrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada dua titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang dua lokasi ini yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga yang berada di Kelurahan Pinrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah di mana lokasi membuang sampah yang
tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di dua lokasi tersebut, Fion. Baik. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya satu unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut, khususnya di Kabupaten Pinrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam satu pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pinrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Fior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat dua lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di dua lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir dua kali untuk membuang sampah lagi, dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu? Untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Pinrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama, dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Pinrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya
berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Adi Asrul Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada satu unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
kami kasih juga pelajaran. Ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa di dalam membuang sampah kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya
Kami kasih pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar aku juga. Karena itu yang saya lihat itu Beda namanya saja. Kami kasih pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar aku juga. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, di Kecamatan Nandeko menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Nandeko dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa naalam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir pendampingi ESF menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem Yosiadianto Kadang. PIP aspirasi Eva Tabah sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinerang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinerang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinerang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinerang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinerang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinerang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinerang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinerang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinerang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam, dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa
melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi
pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Buana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Ansari. Ambil mitas Pak. Panggil Ila sama Dullah. Sama Mail. Ila ambil tas sana belajar sama Ibu Sin di
Mail sama Ican sama Dula. Nasur tahu ya hormat dasar. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut semua anak. Tidak perlu pakai. لم ينته لنسفعا الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Papanya hilang. Hilang tadi? Ya, papanya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi. Untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini, Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah. Karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun, jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana, Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam. 1 jam baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional.
Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pindrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik Fior, kami informasikan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pindrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Bernama Andi Asrul, dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah
yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Vio. Baik. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya yang membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada warga yang memfoto seperti itu.
Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering menjadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di 2 lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Andi Asrul Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu Oke.
Nah, ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Itu, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga.
Kan kaki sebenarnya pasar kalau mau ke pasar belum juga. Karena itu yang saya lihat itu kan kaki sebenarnya pasar kalau mau ke pasar belum juga. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Febetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Aja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, di Kecamatan Nandeko menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Nandeko dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa alam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua
menuju Indonesia emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Misalnya. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP. Aspirasi ini di bank. Hadir pendampingi ESF menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosiarianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani. Sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut
bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya, dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi
pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari setan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Absari. Ambil mitasta, panggil Ila sama Dula, sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama
sama Ibu Sin di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dulan. Nah suruh ya hormat dasar. Mungkin sulitnya dan menyenangkannya tadi bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut ibu anak. Tidak perlu pak. لم ينته لنسفعا الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Bapaknya hilang. Hilang Pak Di? Ya, bapaknya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi. Untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah. Karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun, jadi tahun kemarin bisa belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa. Itu kita ambil per jam. 1 jam baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan itu ke tingkat nasional.
Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya, baik. Selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah
yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga, yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Pion. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada warga yang memfoto seperti itu.
Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu? Untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Andi Asrul, Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya saya. Oke.
Ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga.
Karena itu yang saya lihat itu Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, di Kecamatan Depok menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Depok dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa na'alon untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan itu sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan
malah buat beli skincare, nongkrong bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESF menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosiadianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinerang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinerang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinerang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinerang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinerang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinerang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinerang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinerang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinerang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran khususnya agama
agama Islam, pendidikan agama Islam, dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang
lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Pior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Pior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu, Pior. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Buana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai, Ansari.
belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail, sama Ican, sama Dulan. Nah, surto ya hormat. Dasar. Dari depan ini. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya, bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut ibu anak. Tidak perlu pak. لم ينته لنسفعا الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Papanya hilang. Hilang tadi? Ya, papanya hilang. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Nah, kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan itu ke tingkat nasional.
Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana ini? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pindrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik Fior, kami informasikan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pindrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah
yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Vio. Baik. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya yang membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada warga yang memfoto seperti itu.
Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering menjadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di 2 lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Andi Asrul Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya Oke.
Nah, ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga.
Karena itu yang saya lihat itu karena itu yang saya lihat itu Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Aja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, Kecamatan Nandepo menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Nandepo dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva,
curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP. Dia mengatakan bahwa naala untuk bantuan PIP Ibu, tapi tak penaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP. Aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESF menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosiarianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran
dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni 1 guru 1 anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada 1 guru dan 1 anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa
siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu kepada baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Vio. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan kepala sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah, mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu, ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan, mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani, bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Jangan Buana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah. Iya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Ansari. Sama bikin hidup 1 jam pagi. Ambil mitasta, panggil Ila sama Dula sama Mail. Ila ambil tas sana belajar sama Ibu Sin di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dula. Ansari. Nah suruh ya hormat anu. Dasar. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya, bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Enggak perlu Pak. Lam yantahi lanasfa'an bin Alladzi khalaqa. khalaqal insana min 'alaq. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya. Bapaknya Ila. Ila Pak Di? Ya, bapaknya Ila. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa. Itu
kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan itu ke tingkat nasional. Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa. Kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam. Tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pindrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat siang rekan Aryadi.
Halo Fior, Ya, baik. Selamat selamat siang rekan siang. Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik Fior, kami informasikan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh eh, Pindrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, eh, di- bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di dua lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada dua titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang dua lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga, yang berada di Kelurahan Penrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di dua lokasi tersebut, Fion. Baik. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya satu unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam satu pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio.
Kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan. Rekan Aryadi, ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut itu agar dilaporkan dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat dua lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di dua lokasi tersebut karena memang mereka para warga harus berpikir dua kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Baik, adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang Andi Asrul karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut sehingga menurut Adi Asrul Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Pasar kalau mau ke pasar, lapor juga. Karena itu yang saya lihat itu pasar kalau mau ke pasar, lapor juga. Karena itu yang saya lihat itu pasar kalau mau ke pasar, lapor juga. Nah, ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa.
Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Itu, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya saya. karena itu yang saya lihat itu beda namanya saya.
Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Aja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, di Kecamatan Depok menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Depok dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa na'alam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia
menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori, siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pior. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Fior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur,
keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pindrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pindrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa, satu guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pindrang 1 Pindrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pindrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pindrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pindrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Pior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pindrang ini kepada pemerintah, mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pindrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Pior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih
mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan, mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani, bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Buana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Aksari. Ambil mitasta, panggil Ila sama Dullah sama Mail. Ila ambil tas tanah, belajar sama Ibu Cindy di sini, nah, sama Mail sama Ican sama Dullah. Aksari. Nasur kau yang hormat. Dasar. Dari depan ini. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya, bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Enggak perlu Pak. Lam yantahi lanasfa'an bin Alladzi khalaqa. khalaqal insana min 'alaq. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Papanya Ila. Ila tadi? Ya, papanya Ila. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pinrang? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62.
Itu ada peningkatan Pak? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan itu ke tingkat nasional. Ibu, tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan, ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan. Saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu, ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa. Kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya
maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya, untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pindrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Ya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik, Fior, kami informasikan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pindrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di dua lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah, yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada dua titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang dua lokasi ini yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di dua lokasi tersebut, Fion. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya satu unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah
di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Berarti hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pinrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam satu pekan. Nah ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pinrang itu cukup banyak karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana. Sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan. Rekan Aryadi, ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya yang membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut itu agar dilaporkan dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat dua lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di dua lokasi tersebut karena memang para warga harus berpikir dua kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada yang warga yang memfoto seperti itu. Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Pinrang Andi Asrul karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering menjadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Pinrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir. Dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut. Sehingga menurut Andi Asrul, Lurah Pinrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Pinrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut karena memang
hanya ada satu unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu, Vio. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang. Dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya saya. karena itu yang saya lihat itu beda namanya saya.
apakah ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah? Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah, kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah, sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Itu, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan gitu. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya saya.
Kami kasih juga pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar, aku juga. Karena itu yang saya lihat itu Beda namanya saja. Kami kasih juga pelajaran. Pasar kalau mau ke pasar, aku juga. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Febetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Aja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, di Kecamatan Depok menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Depok dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa alam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh penaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua, tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESR menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosiarianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi, bahwa siswa tersebut bahkan bisa
melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, Via. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Vior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum, dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya, karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Vior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi, bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya, dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan 1 mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian, siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi
pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk 1 siswa 1 guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini, apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang Fahrul bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24, itu pun sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha, dan lain-lain. Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Fior, bahwa dalam sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Fior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi, seperti itu, Fior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik, seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali, informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Hai Ansari. Ambil mitasta, panggil Ila sama Dula, sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama
sama Ibu Sin di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dulan. Nah surto ya hormat dasar. Mungkin sulitnya dan menyenangkan kita ya, bilang kan. Kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut ibu anak. Tidak perlu pak. لم ينته لنسفعا بالنار الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya. Bapaknya hilang. Hilang Pak nih? Ya bapaknya hilang. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak ya? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin bisa belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam. 1 jam baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2, dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional.
Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam, tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Salah seorang lurah di Pinrang yang mengiming-imingi pulsa untuk pelapor pembuang sampah sembarangan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat siang rekan Aryadi. Halo Fior. Iya baik, selamat siang rekan Aryadi. Siang Fior. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana fenomena atau juga kejadian ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat di mana pemberian hadiah pulsa gratis, apa yang melatar belakanginya, rekan Aryadi? Baik Fior, kami informasikan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ada hal yang unik yang dilakukan oleh Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, bernama Andi Asrul. Dia berinisiatif memberikan hadiah pulsa kepada masyarakat yang melaporkan adanya aksi membuang sampah di 2 lokasi yang sering didapatkan oleh warga sekitar maupun pihak pemerintah kelurahan yang menjadi tempat pembuangan sampah
yakni di sisi Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga. Nah, menurut Asrul, ide ini muncul atas keresahan terhadap warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di banyak daerah termasuk Kabupaten Pindrang sendiri, Vio. Baik, berarti lebih lanjut tadi disampaikan bahwa ada 2 titik yang kemudian memang menjadi tempat yang selalu menjadi tempat pembuangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pindrang, dan apakah disampaikan juga oleh pihak kelurahan sendiri mengenai alasan mengapa kemudian titik-titik tersebut yang menjadi incaran masyarakat? Betul sekali, Pior. Jadi memang 2 lokasi ini, yakni Jalan Kesehatan dan Jalan Lenga, yang berada di Kelurahan Pindrang, Kecamatan Sawito ini menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, lokasi ini sebenarnya berada di jalan poros. Nah, ini menjadi tempat lokasi pembuangan sampah dikarenakan kurangnya ada truk, maksud kami ada tong sampah di sekitar wilayah tersebut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian jarangnya ada layanan pengangkut sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah tersebut, sehingga pusing untuk membuang sampah, di mana lokasi membuang sampah yang tempat pembuangan sampah, sehingga melakukan pembuangan sampah di 2 lokasi tersebut, Vio. Apakah ada penyampaian dari pihak kelurahan sendiri mengapa hingga saat ini tidak ada tersedia kontainer untuk pembuangan sampah, rekan Aryadi? Baik, memang untuk kontainer pembuangan sampah sebenarnya sudah ada, namun di wilayah tersebut jauh dari jarak beberapa rumah warga di sana. Nah, jaraknya sekitar 2 km, sehingga kemudian itu hanya 1 unit kontainer pembuangan sampah, sehingga masyarakat banyak yang memilih lebih membuang sampah di sekitar di samping jalan poros tersebut. Nah, ini membuat pihak kelurahan sebenarnya mulai resah dan sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut di pihak dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindak yang dilakukan oleh pihak terkait. Hingga saat ini informasi mengenai seberapa sering kemudian layanan pengangkutan sampah di wilayah atau kecamatan tersebut atau kelurahan tersebut khususnya di Kabupaten Pindrang, seberapa sering mereka memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga khususnya? Menurut pihak kelurahan, layanan pengangkut sampah itu hanya sekali dalam 1 pekan. Nah, ini membuat dikarenakan memang volume sampah yang dihasilkan oleh keluarga di Kelurahan Pindrang itu cukup banyak, karena memang keluarga di sana sekitar ada 4.000 kakak. Hal ini membuat pihak kelurahan sebenarnya juga kewalahan untuk melakukan pengangkutan sampah di sana, sehingga tinggal di pemukiman sana hanya membuang sampah di sekitar pinggir jalan, seperti itu, Vio. Baik, kembali lagi kepada topik yang menarik ini adalah pemberian pulsa secara gratis bagi mereka, masyarakat khususnya yang melaporkan ada yang membuang sampah sembarangan, rekan Aryadi. Ini total untuk jumlah pulsa yang dijanjikan, hadiah yang dijanjikan seberapa besar, kemudian untuk mekanisme pelaporannya seperti apa? Baik, Vior. Jadi memang atas kelurahan ini mereka melakukan inovasi, memasang pamflet bahwa jika ada orang atau warga yang memfoto warga lainnya yang membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, itu agar dilaporkan, dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 secara gratis. Nah, ini yang membuat 2 lokasi tersebut hingga kini dari pemantauan kami hari ini itu sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di 2 lokasi tersebut, karena memang para warga harus berpikir 2 kali untuk membuang sampah lagi dikarenakan takut ada warga yang memfoto seperti itu.
Adakah informasi dari pihak kelurahan mengenai sumber dana jika memang hal ini sudah mendapat laporan begitu? Untuk uang pulsanya sendiri, sumber dananya dari mana, rekan Aryadi? Baik, sumber dananya sendiri itu dari uang pribadi Lurah Penrang, Andi Asrul, karena saat ini dirinya lah yang berinisiatif untuk memberikan hadiah pulsa kepada pelapor yang melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan di sekitar wilayah. Menurutnya hal ini dilakukan memang untuk memberikan kesadaran masyarakat, tanda petik untuk menakuti, karena jangan sampai ada warga yang melakukan pembuangan sampah. Nah, untuk lebih lanjut, bahwa ketika ada warga yang didapatkan atau mendapat foto pembuangan sampah secara bebas di wilayah sana, pihak kelurahan akan memprint foto, mencetak fotonya dan tersebut di sekitar lokasi tempat sampah yang sering jadi tempat sampah itu. Ya. Baik, tapi boleh disampaikan juga untuk kebijakan ini sudah berlangsung berapa lama dan apakah hingga saat ini sudah ada laporan yang masuk kepada Lurah Penrang sendiri? Ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan sekitar 1 pekan terakhir, dan hingga saat ini belum ada sebenarnya yang melakukan pelaporan membuang sampah sembarangan di dua lokasi tersebut. Tapi dampaknya adalah adanya berkurangnya volume sampah yang ada di wilayah tersebut, sehingga menurut Andi Asrul, Lurah Penrang ini mengatakan ada dampak positif karena tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di wilayah tersebut. Iya. Baik, terakhir rekan Aryadi mengenai kemudian harapan atau juga mungkin bentuk dukungan yang diharapkan dari pihak Kelurahan Penrang sendiri kepada pemerintah kabupaten ataupun juga dinas terkait seperti apa? Sebenarnya pihak kelurahan hanya berharap bahwa adanya pengadaan kontainer di wilayah tersebut, karena memang hanya ada 1 unit kontainer di wilayah tersebut, itu pun lokasinya jauh dari pemukiman warga seperti itu. Nah, dia berharap juga dengan adanya kegiatan ini atau bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kelurahan Penrang, dan ini juga bisa memberikan kesadaran masyarakat, bukan cuma jangan sampai ada membuang sampah sembarangan secara sadar dan untuk menjaga lingkungan. Ya. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini rekan Aryadi, dan semoga ini juga bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan ataupun juga bahkan di skala kabupaten untuk menerapkan hal serupa agar tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan langsung dari Lurah Penrang yakni Andi Asrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena itu yang saya lihat itu beda namanya saja. Oh.
Beda namanya saja. Iya. Nah, ini ada inovasi yang dibuat oleh Lurah ini untuk memberikan pulsa gratis kepada masyarakat yang melapor kepada pembuang sampah. Ini bisa dijelaskan Pak, dari mana awalnya ini Pak? Jadi awalnya ini karena timbulnya keresahan kami karena warga sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di titik yang saat ini sampai menggunung. Kami berikan himbauan yang normal saja bahwa dilarang membuang sampah kok masih ada. Maka kami libatkanlah warga untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan apresiasi bagi warga yang mendapati warga yang lain buang sampah di tempat ini, memperlihatkan fotonya di kantor Lurah. Kami berikan apresiasi berupa pulsa. Itu sebelum ya. adanya ini Pak, bagaimana kondisinya? Dan sesudahnya? Sebelum adanya himbauan berupa spanduk ini, luar biasa sampahnya itu tiap hari menggunung lah sampai ke pinggang saya kemarin itu. Semenjak kami pasang ini dan sudah dibersihkan oleh dinas terkait, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Sampai hampir dikatakan hari-hari ini tidak ada lagi orang yang membuang sampah di sini. Sudah ada yang melapor Pak dan dapat pulsa? Atau? Untuk saat ini belum ada. Ya, kami berharap ada warga yang melapor sehingga kami juga bisa tahu oknumnya itu siapa. Itu kalau misalnya ada yang melapor terus ditahu oknumnya siapa, tindakannya Lurah gimana Pak? Ketika kami tahu dan jelas wajahnya, apabila itu warga kami langsung bersama Babinsa Babin Katimas untuk mendatangi yang bersangkutan, untuk memberikan peringatan agar tidak membuang sampah. Tapi apabila itu kami tidak tahu, kami akan bekerja sama dengan lurah-lurah lainnya. Siapa tahu ini warga atau Pak Lurah untuk agar ditegur. Dan apabila tidak ditahu sama sekali siapa ini, kami berencana untuk masih sementara berencana mencetak fotonya untuk dipasang juga. Inilah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Pak Lurah, ini pulsa gratis ini dari mana uangnya Pak? Ya untuk sementara uang pribadi lah. Itu, Pak, ya berkontribusi untuk menjaga lingkungan juga. Karena itu yang saya lihat itu Beda namanya saja. Iya.
Beda namanya di sana. Iya. Karena itu yang saya lihat itu Beda namanya di sana. Iya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini dalam program Live Reporter Raja, Selasa 29 Juli 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba atau yang akrab disapa ESR, menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi tahun 2025. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun. Banyak 298 siswa, mulai tingkat SD, SMP, SMA sederajat, di Kecamatan Nandeko menerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIPI. Acara yang dihadiri oleh masing-masing orang tua menerima bantuan sekecamatan Nandeko dan juga ada perwakilan dari siswa. Sebelum menyerahkan bantuan ini, Eva Stefani Rataba menegaskan kepada penerima manfaat agar memprioritaskan untuk keperluan pendidikan dan juga perlengkapan sekolah. Untuk muridnya SD dan SMP ini sendiri, bantuan PIP masih dipegang oleh orang tua masing-masing. Eva pun berharap orang tua tidak menggunakan untuk keperluan lain di luar dari kebutuhan sekolah. Seperti yang ditirukan Bu Eva, curhatan dari seorang siswa SD penerima PIP, dia mengatakan bahwa naalam untuk bantuan PIP ibu, tapi teh panaliankan baju, yang berarti orang tua sudah menerima bantuan, tapi mereka belum membelikan kami baju. Karena itu, Eva Stefani berharap bahwa mengharapkan para orang tua untuk memprioritaskan bantuan ini sekolah, bukan untuk membeli baju kebutuhan para orang tua,
tapi untuk penerima PIP ini. Sementara itu, bantuan untuk siswa SMA yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah juga diminta untuk bijak menggunakannya. Eva menegaskan bahwa dana itu untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah, jangan malah buat beli skincare, nongkrong, bahkan digunakan untuk pacaran. Eva Stefani Rataba berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban para orang tua menuju Indonesia emas. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi emas. Toraja Utara masih banyak yang mau diselesaikan. Kita berharap terus memprioritaskan pendidikan. Dalam kegiatan penyerahan ada kartu yang diberikan ke orang tua yang akan dipakai untuk memberikan bantuan PIP. Aspirasi ini di bank. Hadir mendampingi ESF menyalurkan bantuan ini anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Nasdem, Yosianto Kadang. PIP aspirasi Eva Rataba sudah berjalan 5 tahun dan setelah menyasar sekitar 300 ribuan siswa di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dari Kabupaten Pinerang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinerang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinerang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinerang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinerang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusriani ini? Baik, Fior. Jadi metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinerang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinerang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani, sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan, yang dilanjutkan oleh Tusriani. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tunanetra seperti itu, karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinerang. Nah,